Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Wijaya. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Lalu, apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Jadi, hubungan gaya dengan gerak adalah gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Seperti contoh pada kehidupan sehari-hari, ketika kita mendorong meja, mengayuh sepeda, dan lain sebagainya, dan kita itu memanfaatkan dari gaya. Macam-macam gaya. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya otot ini sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Juga ketika kita sedang mengangkat buku dan kita memanfaatkan gaya otot. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet merupakan bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Nah, jadi gaya magnet ini terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Nah, sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam seperti besi, sendok, kawat, paku, dan sebagainya. Yang ketiga, gaya listrik. Gaya listrik merupakan gaya yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah, gaya listrik ini terbagi dalam listrik statis atau yang bersifat sementara dan listrik dinamis, yaitu yang mengalir pada rangkaian listrik. Contohnya, listrik statis pada penggaris plastik yang digosokkan di rambut kering. Dan gaya listrik ini kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kita ingin menyalakan lampu, kita menggunakan gaya listrik. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang dihasilkan dari dua permukaan benda yang saling bergesekan. Nah, contohnya, pada saat kita mendorong kursi, di sini akan terjadinya gaya gesek. Karena dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, semakin kasar permukaan benda, gaya geseknya semakin besar dan menghambat laju benda. Jika permukaan benda halus, gaya geseknya semakin kecil dan mempercepat laju benda. Lalu, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang timbul karena adanya daya tarik bumi, sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Nah, manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Kita ambil contoh, buah yang jatuh dari pohon memanfaatkan gaya gravitasi. Selanjutnya, gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas lentur yang direnggangkan. Atau gaya pegas ini ditimbulkan oleh gerakan benda yang elastis. Nah, dengan kata lain, dengan dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, ketapel, busur panah, peredam kejut, dan pir dalam ballpoint. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya, bola yang diam tiba-tiba ditendang sehingga bola menjadi bergerak.
Yang kedua, gaya dapat membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, pengereman pada kendaraan bermotor adalah gaya gesek yang menyebabkan kendaraan berhenti. Selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Nah, dengan mendorong atau menarik benda, kita dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, pada permainan kasti, yang pemain tersebut adalah mendorong bola dengan kepalanya, sehingga bola berubah arah, jadi mengarah ke gawang lawan. Selanjutnya, gaya dapat mempengaruhi kecepatan gerak benda. Nah, contohnya, ketika bola yang kita gelindingkan di bidang miring, kasar lama-lama itu akan berhenti atau akan melambat karena diberi gaya gesek. Selanjutnya, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya nih, teman-teman meremas kertas. Nah, kertas yang awalnya berupa selembar kertas berubah bentuk menjadi gumpalan kertas. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.